Ya, puji nama Tuhan, kembali jumpa dengan sahabat Murtadin Indonesia. Kali ini kita akan membahas orang yang murtad, seorang artis cantik yang berpindah mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dia adalah Mutia Ayu. Dan berikut adalah pengakuannya. Silakan simak sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mutia Ayu sempat buka-bukaan soal perjalanan spiritualnya dalam memeluk agama Kristen. Bahkan ia mengaku telah bermimpi didatangi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat 2 kali dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Bermimpi berjumpa dengan Yesus. Nah, kesempatan ini tidak semua anak Tuhan bisa mengalaminya. Hanya orang-orang yang tertentu yang Tuhan ingin, yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan menunjukkan pribadinya kepada mereka melalui mimpi. Sebelumnya beredar kabar jika Mutia Ayu pindah agama dari Islam ke Kristen. Lantas seperti apa pengakuannya? Berikut penjelasannya. Mutia Ayu cenderung bungkam soal rumor dirinya pindah agama dari Islam ke Kristen. Namun ia membenarkan jika menikah secara Kristen dengan Glenn Fredly pada beberapa tahun yang lalu. Meski diduga keluar dari Islam, Mutia tetap mendapat dukungan keluarga yang datang ke pernikahannya. Kami pemberkatan di Jakarta, keluargaku dari Sukabumi ke Jakarta, tutur Mutia Ayu. Dan meski Mutia Ayu pindah agama, pernikahannya dengan Glenn Fredly dengan cepat direstui keluarga, khususnya sang ayah. Ayah Mutia Ayu dengan lapang dada menerima keputusan sang anak. Kami ke New Zealand Juli, pulang dari sana kami ke Sukabumi untuk bertemu mama, papa, dan juga keluarga. Kata ayah, kalau memang kedatangan kamu dari Tuhan atau Allah, ya berjalan saja, kita ikutin apa maunya Tuhan, ungkap Mutia Ayu. Puji Tuhan, luar biasa orang tua yang cerdas, tidak egois, dan sebagainya. Karena tentunya Mutia Ayu sudah menceritakan bahwa Tuhan menjumpainya dalam mimpi. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah menjumpai seseorang dalam mimpi, itu artinya Tuhan mau, Tuhan menghendaki orang itu menjadi pengikutnya. Nah, dalam hal ini kalau saudara-saudara yang dari agama lain kiranya mendengarkan kesaksian ini dan misalnya mengalami pengalaman yang sama seperti Mutia Ayu, bermimpi berjumpa dengan Yesus atau sosok yang berjubah putih dan bersinar berkilau dan bahasanya sangat damai di dalam hati, maka itu adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang bermimpi melihatnya, jangan takut, ikuti dia. Dia itu adalah jalan yang lurus, dia itu adalah Yesus Kristus yang dipercayai, yang diimani oleh umat Kristen. Lanjut lagi, rupanya Mutia Ayu sempat bermimpi soal Yesus. Saat masih kecil, ia pernah melihat sosok pria berjubah putih. Ya, pedangdut berusia 26 tahun ini bahkan ingat pesan dari sosok tersebut. Ya, luar biasa, seperti yang admin sampaikan, bahwa sosok yang berjubah putih adalah Yesus. Mutia Ayu berkata, aku tahu itu sosok laki-laki berpakaian putih, tapi enggak bersinar banget. Ya, di situ tuh kayak di dunia ini benar-benar bebatuan kosong, tidak ada rumah, di situ cuma ada sosok putih ini dan aku.
tandasnya. Dia hanya berkata, "Yang aku ingat, jangan khawatir apapun yang terjadi dengan hidup kamu. Lanjut Mutia, ayo." Jadi itulah yang seringkali Yesus lakukan ketika berjumpa dengan orang-orang yang dikehendakinya. Yesus akan selalu berkata, "Jangan takut." Bukankah di dalam firman-Nya selalu berkata, "Jangan takut, jangan takut, jangan bimbang dan jangan ragu." Karena Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, bukan menjadi orang bimbang atau menjadi orang yang ragu-ragu, tetapi menjadi orang yang kuat dalam pendiriannya, di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Mutia Ayu akhirnya membenarkan jika sosok tersebut merupakan Yesus. Glenn Fredly sampai mengungkapkan kecemburuannya karena selama ia memeluk agama Kristen, dirinya belum pernah bermimpi bertemu Yesus. Iya, luar biasa. Seperti yang tadi admin sampaikan, tidak semua orang Kristen itu bisa melihat Yesus baik secara nyata ataupun melalui mimpi. Namun itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi orang Kristen, tidak. Karena firman-Nya berkata bahwa Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Khususnya Dia menunjukkan dirinya kepada orang-orang yang tidak percaya. Kalau yang sudah percaya, jarang sekali Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sosok yang berjubah putih. Yes, aku merasakan itu adalah yang sangat luar biasa, bisa didatangi di dalam mimpi, ungkap Mutia Ayu. Glenn bilang sama aku, "Kok aku iri dan aku cemburu ya sama kamu. Selama aku jadi orang Kristen, aku nggak pernah didatangi di dalam mimpi." Dia bilang begitu. Dia cerita katanya dia cemburu sama aku, sambungnya. Ya, tentunya memang bagi orang Kristen juga rindu untuk berjumpa dengan sosok itu. Rindu untuk bertemu dengan sosok itu, tetapi kami percaya bahwa suatu saat kita pasti akan berjumpa. Ketika kita kembali kepadanya, kita akan berjumpa dengan Dia. Dan apabila kita masih tetap hidup di akhir zaman, ketika akhir zaman itu tiba, Dia akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput orang-orang yang percaya. Puji nama Tuhan, admin juga sempat melihat hal yang sama, bahwa dalam sebuah mimpi admin masuk dalam jurang maut. Dan saat itu tidak bisa keluar dan hanya menatap ke langit, dan ada sebuah cahaya yang terang dari sorga memenuhi jurang itu. Dan ada tangan yang diulurkan untuk mengeluarkan saya pada waktu itu. Dan ini terjadi beberapa minggu yang lalu. Saat itu saya terbangun, lalu kemudian saya berdoa, saya menangis kepada Tuhan. Saya tidak melihat wajahnya, tetapi cuma tangan itulah yang menarik saya keluar dari lubang itu. Jadi sangat bersyukur sekali mendapatkan kesempatan untuk melihat cahaya kemuliaan Tuhan dan melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Kita lanjut lagi, bermimpi bertemu Yesus. Mutia Ayu merasa heran. Ia merasa bukan orang baik apalagi suci. Namun Glenn Fredly menyatakan Tuhan telah berkehendak demikian di kehidupan Mutia. Aku bilang, "Kok bisa aku ya? Aku tuh bukan orang yang baik loh. Bukan orang suci istilahnya. Tapi kok bisa ya Tuhan datang pada aku," paparnya. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam kehendak Tuhan. Kalau Tuhan yang berkehendak, semuanya bisa terjadi. Dan kalau ada orang yang ragu-ragu untuk mengikutinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka tentunya juga seringkali Tuhan menunjukkan dirinya
untuk membuat orang itu semakin yakin bahwa Yesus bukanlah nabi yang mati, bukanlah manusia yang mati lalu kemudian tidak bangkit lagi. Tetapi Yesus adalah pribadi yang hidup. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, maut tidak berkuasa atas hidupnya, sehingga dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Glenn bilang bahwasanya Tuhan tidak pilih-pilih orang. Kalau Tuhan berkehendak apapun bisa terjadi. Aku cemburu sama kamu. Mengenai itu, tutup Mutia Ayu. Iya, lumrah kalau orang Kristen atau orang yang sejak lahir sudah Kristen tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Tentunya juga cemburu karena orang yang belum percaya Yesus aja bisa berjumpa dan mereka melihat kemuliaannya, apalagi orang yang sudah sejak lahir Kristen tidak berjumpa dengan. Tentunya ada yang iri, tetapi bagi admin hal itu tidak bermasalah. Karena kita pasti akan berjumpa dengan dia apabila kita menjaga hidup kita dengan baik-baik. Hidup benar, sopan, dan juga menjadi berkat, tetap setia dan melayani. Kita pasti akan berjumpa dengannya. Mutia Ayu mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa, bisa berjumpa dengan Tuhan melalui mimpi, dan itu sangat membanggakan dalam hidupnya. Tentunya bangga, tetapi luar biasa bahwa kita doakan supaya Mutia Ayu tetap semangat dan tetap kuat di dalam Tuhan. Kesaksian ini terjadi ketika dia masih bersama dengan sang suami. Namun beberapa waktu yang lalu ketika corona atau virus corona melanda negeri ini, maka suami daripada Mutia Ayu, mendiang atau artis penyanyi yang luar biasa, Glenn Fredly, harus meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Tuhan. Tentunya dia berjumpa dengan Tuhan yang sangat-sangat diinginkannya, ya. Pada saat dia masih hidup, ketika mendengarkan kesaksian istrinya tentang perjumpaan dengan Tuhan, dia sangat iri, tetapi hari ini dia sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Itu adalah kehendak Tuhan yang luar biasa, benar-benar dia berjumpa dengan Tuhan. Namun saat hal ini terjadi, hal yang berbeda terjadi atas Mutia Ayu. Dia merasa kehilangan dan dia merasa terpukul, dia merasa sendiri, dia merasa membutuhkan sang suami, tetapi Tuhan mengambilnya. Akhirnya sampai dia merasakan hal yang memang berat dan dia menyalahkan Tuhan. Seolah protes kepada Tuhan, mengapa Tuhan harus melakukan hal itu kepada dirinya pada saat lagi cinta-cintanya seperti itu. Tetapi semua adalah kehendak Tuhan dan Mutia Ayu harus menerima. Dan seperti saat ini, kalau kita melihat Mutia Ayu dengan putrinya, mereka sangat bahagia dan selalu berdoa buat sang ayah tetapi atau sang suami, tetapi ya bukan berarti doa keselamatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain, tidak seperti itu. Tetapi tentunya mereka mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang dibuat Tuhan itu baik adanya. Ya, jadi istri mendiang Glenn Fredly, Mutia Ayu, diduga pernah protes kepada Tuhan. Mutia Ayu sempat marah sama Tuhan, dan hal ini seringkali dialami oleh beberapa orang atau bahkan juga anak-anak Tuhan ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ya, karena terpukul lalu kemudian mereka menyalahkan Tuhan. Ya, mengapa harus terjadi demikian? Mutia Ayu menjelaskan hal yang membuatnya kembali mendekatkan diri kepada Tuhan setelah sempat marah karena kepergian sang suami mendiang Glenn Fredly. Pasalnya belum 1 tahun menikah dengan Glenn, Mutia Ayu harus merasakan kehilangan dan rasa sakit yang luar biasa. Ya, tentunya kehilangan. Namun setelah membaca kisah
ya daripada Abraham, ibu satu anak itu tersadarkan dan meminta ampun kepada Tuhan atas kemarahan sebelumnya. Seperti apa penjelasan Mutia Ayu soal hal tersebut? Ya, mari juga kita simak sampai selesai. Pernikahan Mutia Ayu dan Glenn Fredly diselenggarakan pada 19 Agustus 2019. Sebelum menikah, Mutia pindah agama dari Islam ke Kristen. Ia merasa sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, terutama sang anak, Kewa. Namun belum 1 tahun menikah, Glenn Fredly meninggal dunia pada 8 April 2020. Pada saat kepergian Glenn, Mutia Ayu sempat marah dengan Tuhan. Pada saat itu aku belum merasakan Tuhan baik sama aku. Aku pernah bilang, Tuhan, aku bersyukur banget, tapi kok tiba-tiba lu ambil semuanya sih? Tiba-tiba kok lu enggak sayang sih sama gue? Kakak masih marah, gue baru bahagia nih. Kok udah dipanggil gitu aja, kata Mutia Ayu. Namun 3 hari kemudian Mutia Ayu membaca sebuah artikel yang berisi tentang kisah Abraham yang meninggalkan Hagar. Atas kisah itu Mutia Ayu tersadarkan bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan dirinya dan sang buah hati. Gewa setelah Glenn meninggal, Mutia menceritakan hal itu sambil meneteskan air mata. Akhirnya Mutia Ayu sadar bahwa kalau memang ini dari Tuhan, silahkan. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan saya dengan anak saya. Begitupun aku percaya bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan aku dan Gewa setelah kepergian Glenn, ucap Mutia Ayu. Mutia Ayu mengaku tahu bahwa kisah daripada Abraham kemudian meminta ampun kepada Tuhan. Dan Mutia Ayu mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Wanita kelahiran tahun 95 itu percaya bahwa Tuhan sayang dengan dirinya. Ya, puji nama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita. Semuanya itu harus terjadi ya untuk membuat kita semakin kuat dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai seterusnya, Daud mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dan dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau beserta denganku. Hal yang sama seringkali kita alami di setiap hari dan pengalaman hidup kita, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua para penonton. Kita juga doakan saudara kita Mutia Ayu dan juga putrinya, sehingga mereka bertumbuh di dalam iman kepada Yesus dan mengingat pesan-pesan sang suami tentunya yang sudah diajarkan kepada mereka untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Dan kita berdoa supaya banyak jiwa yang diselamatkan di akhir zaman ini. Ya, pada suatu saat kita juga akan berjumpa dengan Tuhan dengan muka. Puji Tuhan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini sehingga maju dan berkembang. Terus kita sama-sama bersaksi. Haleluya.